Halo, Assalamualaikum. Apa kabar, saudara semua? Apa kabar, Leo? Gimana kabarmu, Lur? Oke, ini readingan Leo untuk November 2025. Khusus untuk Leo dan orang-orang yang terkoneksi dengan Leo. Kita akan lihat situasi dan kondisi Leo di November. Lur absen dulu yuk, dari kota mana nih sedulur yang hadir nih? Monggo absen dulu ya. Gimana Oktober kemarin? Seru? Seru nggak di Oktober kemarin? Penuh dengan liku-liku kan? Wow. Ya, semoga bulan ini banyak perubahan ya, amin. Oke, Leo. Seperti biasa, kita akan lihat dulu untuk masalah keuangan kamu, kerezekian kamu di November 2025. Kok aku jadi senyum-senyum sendiri dengan Leo? Ada apa ini, Leo? Oke. November penuh dengan tetes keringat, lelah, letih, air mata, kekecewaan yang amazing, ya kan? Oktober kemarin. Nah, perjalananmu yang penuh situasi yang melelahkan di Oktober itu berbuah manisnya di November. Bagi kamu yang mampu bersabar, yang ikhlas, yang bisa berdamai dengan kenyataan, berdamai dengan dirimu sendiri, belajar menerima kenyataan, ini di November kamu memetik buah kemanisan itu. Oke, saya belak-belakan aja di November ini untuk keuangan dari Leo itu bagus banget. Rezekimu lagi naik nih. Gitu, Leo nih November lagi naik nih rezekinya. Peluang-peluang kerja, job itu berdatangan di bulan November. Ya. Gitu. Tapi ada hal penting ya di sini, Leo ya. Secara keuangan, kerezekian bagus, naik ya. Tapi di sini ada titik lemahnya dari energi Leo. Ini saya belak-belakan, Leo. Kondisi lingkungan kamu, orang-orang di sekitarmu, mau itu saudaramu, temanmu, sahabatmu, mau mungkin pasanganmu sendiri ya, ini lagi rawan dengan masalah duit. Catat, ingat, rawan masalah duit. Banyak predator di sekitarmu, Leo. Ora percaya, amati dewe, deloken dewe. Saya cuma bisa kasih gambaran. Apapun yang kubahas di sini, ini sebagai gambaran untuk perjalanan kamu agar kamu bisa selalu berhati-hati. Ya, jadi ingat ya Leo, bulan ini November Leo harus kuat akan logika dan akal sehat. Ini penting. Jangan selalu pakai perasaan. Kenapa? Saya khawatirnya ya bulan ini kamu bisa terlalu royal dengan orang. Gitu loh. Tapi ya balik ke dirimu lagi sih ya. Karena ya duitmu sendiri kok ya. Ya karepmu ngono loh maksudnya iki. Tapi hati-hati. Artinya hati-hati nih, kamu lihatlah ya siapa orang tersebut. Kalau orang tersebut itu nggak ada effort apapun ke kamu, nggak ada dampak positif sama kamu, ya lu ngapain? Harus loyal gitu loh. Gitu loh. Ya. Ini rawan. Jadi ya kalau kamu mau keuangan kamu stabil, ya lu jangan terlalu loyal dengan orang. Itu aja poinnya.
Itu harus kamu ingat. Dan juga di sini Leo ada situasi kayak serba salah ya. Ini tentang orang terdekat kamu gitu loh. Ada orang yang akan datang meminta bantuan kamu masalah uang. Entah itu minjem atau mungkin kamu disuruh nalangin, atau mungkin bisa jadi nih, contoh ya, namamu dipakai untuk minjem, itu jangan sampai terulang. Pokoknya itu hal penting. Ya ini sebagai gambaran, kalau ada nih yang minjem nama kamu untuk ngutang, jangan kamu kasih siapapun dia. Kamu nanti yang akan tenggelam. Ya. Nah di sini ada situasi serba salahnya gini nih. Saya tidak tahu dia siapa ya. Ini bisa teman, sahabat, atau keluarga kamu sendiri yang akan minjem, atau ya bahasanya minjem duit lah gitu sama kamu gitu ya. Ini kamu kasih, orangnya nggak bisa dipercaya. Baliknya kapan nggak tahu nih gitu. Ya walaupun dia ngomong, oh nanti minggu depan tanggal ini nanti aku balikin ya. Tapi jujur ini susah untuk dipercaya. Itu satu. Yang jelas baliknya kapan, I don't know tentang itu. Kalau nggak kamu kasih, ini bisa nimbulin masalah. Dia akan ngedumel di belakang. Ih, Leo pelit lah. Leo beginilah gitu. Baru dipinjemin duit dikit aja begini begitu gitu. Sekarang kan Leo banyak duit nih, banyak rezeki nih. Ini jadi masalah nih, jadi ruwet nanti, jadi ribet gitu. Satu sisi, kamu ngebantu orang ini nggak kurang-kurang loh. Itu loh. Saya nggak tahu ini sepertinya orang terdekatmu sendiri loh ya. Kamu bantu dia ini udah nggak kurang-kurang gitu. Nah ya ini poin pentingnya. Jadi hati-hati. Karena biasanya Leo itu bocornya sama orang-orang di sekitarnya. Kalau boros nggak begitulah Leo ini. Ini Leonya, kalau dari Leo ya, saya masih bisa percayalah sama Leo tuh. Untuk boros tuh ini bukan tipe zodiak yang boros, suka belanja, suka shopping, bla bla. Ya walaupun ada ya, tapi nggak semua Leo gitu. Gitu ya. Oke, clear ya. Jadi ingat Leo, bulan ini November energimu sangat-sangat berharga. Dan juga kamu di bulan ini bisa gampang sekali drop karena orang-orang yang toxic. Artinya, ini tentang kamu dulu ya. Satu nih, rezeki Leo lagi naik, energinya lagi banyak positifnya. Dalam dirimu auranya lagi bagus ya. Inilah kamu lagi on-onnya nih bulan ini. Nah, kalau kamu terlalu dekat atau terlalu merespon atau terlalu menanggapi orang yang sifatnya toksik, negatif, itu energimu akan kesedot sama dia. Biasanya nih, ciri-cirinya adalah ketika kamu selesai ngobrol dengan seseorang, ya misalkan inilah, misalkan nih, ini ya saya gambarin misalkan teman kamu ya. Nah teman kamu nih ngajak kamu cerita, ngobrol, kamu tanggapin. Ya biasanya Leo ini kan pendengar yang baik ya. Dan juga Leo ini kalau lagi dimintai bantuan atau nasihat, ini Leo bisa jadi orang yang bijak banget nih kalau ngomong gitu. Jadi akan bermanfaat ke dia kan. Nah ketika kamu selesai ngobrol, anehnya ya, nggak lama kemudian kamu ngerasa dirimu tuh kayak hampa, kayak nggak nyaman, pembawaan kamu gelisah, bahkan kamu bisa tiba-tiba sensitif, gampang tersinggung, gampang marah gitu. Nah itulah ciri-ciri di mana energi kamu sebenarnya tersedot oleh si orang negatif ini gitu loh. Nah kemudian ciri-ciri dari orang tersebut adalah orang tersebut itu tipe orang yang suka ngeluh. Ya, mau kamu nasihatin kayak gimana pun dia ngeluh aja gitu. Gampang sekali ngeluh. Dan orangnya keras kepala. Jadi ada kemungkinan kamu akan butuh tenaga, pikiran yang kuat untuk nasihatin ini orang. Saya tidak tahu siapa ya dia. Yang jelas ini orang yang benar-benar kamu kenal. Bisa teman, sahabat, keluarga, atau siapapun itu. Jadi, kalau kamu ngerasa bahwa ini orang kok kayaknya bebal ya, ini orang kok kayaknya susah ya diomongin ya, kamu jangan terlalu memaksakan diri deh. Lebih baik kamu mundur dulu sejenak. Daripada energimu habis kesedot dia, kamu yang blank nantinya. Oke, ini sebagai saran aja dan masukan, dan juga harus ya pertimbangkanlah nantinya ya. Lanjut ya di sini. Situasi karir Leo di sini jujur saya belak-belakan bagus banget karir kamu. Peluangnya lagi oke banget ya. Ya walaupun di Oktober itu jatuh bangun banget kamu tentang karir ya. Tapi di bulan November ini
rezekimu banyak. Rezekimu banyak, tawaran kerja tuh ada aja. Ya, tinggal kamu pilih aja sih nanti. Tapi balik ke orangnya lagi sih, balik ke diri Leo masing-masing sih ya. Karena ini sangat bergantung banget dengan koneksi. Kalau kamu nggak punya banyak koneksi ya peluangnya juga kecil gitu loh. Logikanya di situ. Tapi aku ngerasa di sini ada di antara Leo ini yang mungkin akan dapat pekerjaan baru atau di November ini baru masuk di tempat kerja yang baru ini, kamu harus bersabar karena perlunya adaptasi. Ya, untuk kamu yang baru-baru pindah kerja nih, yang dengerin video ini hati-hati ya, kamu perlu namanya adaptasi di sini. Dan satu hal lagi, ingat, tidak selalu mereka yang salah, tidak selalu tentang sifat mereka yang nggak benar, tapi bisa jadi ego dalam diri atau sifat di mana kita selalu menginginkan segala sesuatu sesuai dengan pikiran kita. Ya. Jadi dalam sesi karir ini harus pinter-pinter mengkoreksi. Jangan sampai suka nyalahin terus tapi lupa koreksi diri gitu loh. Biasanya kan yaitu penyebab kecilnya adalah keinginan dalam diri tadi yang over ya menurut saya sih gitu. Ketika kamu menginginkan segala sesuatu, wah aku pingin tempat kerjaku begini, aku pingin orang-orangnya begini, harus sesuai dengan pikiran kamu semua. Nah itulah yang pada akhirnya membuat kamu menjadi nggak nyaman di suatu tempat kerja tersebut. Ingat ya, kamu benar-benar perlu adaptasi di sini. Dan kalau kamu nggak bisa menghadapi suatu perubahan dalam setiap kehidupan kamu, ya lu akan selalu kalah. Lu akan selalu kalah di situ gitu loh. Perubahan ya harus kamu hadapi. Ya masa iya kamu di tempat kerja baru harus adaptasi, harus di situ ada perubahan baru, kamu nggak bisa hadapin, terus pindah lagi, ya sampai kapan kayak gitu? Atau di tempat lama nih, atau di tempat kerjamu sekarang nih, oh mungkin beberapa bulan kemarin kerasa nyaman, lah kok sekarang begini, lah kok sekarang begitu, kan namanya perubahan. Kalau adanya perubahan siklus di dunia karirmu, terus kamu nggak bisa adaptasi, ya lu mau pindah kemana lagi gitu loh. Ya lu gimana bisa naik karirmu kalau lu aja kayak gitu? Ya, coba direnungin lagi sih. Ya di sini saya bukan nyalahkan lah, enggak, tapi ya berpikir sehat lah gitu loh. Karena ya kita tahu bahwa dunia ini penuh dengan persaingan. Jangankan urusan karir, lingkunganmu aja penuh dengan persaingan kan gitu. Oke. Kemudian di sini Leo untuk masalah karir, hati-hati ya dengan informasi. Hati-hati dengan informasi, kata-kata informasi, kata-kata orang, isu, bisa tentang isu juga di sini, hoax ya, kabar-kabar hoax. Ini hati-hati. Jangan kamu telan mentah-mentah ya, informasi dari siapapun itu lingkungan kerja kamu. Dan juga di sini hal penting lagi, Leo jaga lisan, artinya hati-hati dalam berbicara. Ya, ini pokoknya hati-hatilah kalau ngomong gitu. Jangan asal bicara, jangan asal ceplas-ceplos nih. Ini kenapa begitu? Karena aku ngerasa ini negatifnya di secara lingkungan ya. Lingkungan karir ini, orang-orang di sekitarnya ini lagi pada panas. Yang saya khawatirkan kamu salah ngomong, salah ucap. Nah, kesinggung dah. Ada yang kesinggung, rame nih gitu. Kamu bisa ribut sama orang loh. Kamu bisa berantem sama orang loh hanya karena masalah lisan gitu. Ya mungkin kamu berbicara menurut kamu baik, tapi kan belum tentu nih menurut orang lain itu baik. Jadi hati-hati ya. Please, dalam segi komunikasi kamu dengan rekan-rekan kerjamu ini harus berhati-hati. Tuh, kemudian yang selanjutnya, jangan mudah kepancing ketika ada orang yang menjelekkan orang lain gitu. Ini jangan sampai kebawa, yang saya khawatirkan kamu dikambing hitamkan nanti. Paham? Oke Leo. Nah, tak minum dulu bentar ya. Kalau bulan ini aku nggak terlalu banyak komentar sama Leo ya.
Lanjut ya, kita untuk Leo single nih. Happy wedding. Selamat berbahagia untuk kamu di November ini. Saya tidak tahu Leo yang mana ya, semoga ini energimu. Ada kabar baik ya di sini tentang asmara kamu yang single. Leo menang milih bulan ini. Aduh, Leo menang milih. Jujur aura kamu lagi naik banget nih. Aura kamu lagi on, lagi aktif, lagi naik. Yang mau deket sama kamu tuh banyak. Yang suka sama kamu tuh juga banyak. Tapi ya, tuh tadi tinggal pilih aja. Yang mau deket sama kamu banyak. Ya, semoga kamu bisa seleksi ya orang-orang yang hadir dalam kehidupan kamu, Leo. Dan di sini akan ada hubungan atau status. Tapi ya nggak banyak sih. Beberapa di antara Leo akan menjalin hubungan dengan seseorang dan itu berstatus. Entah itu pernikahan, entah itu berstatus pacaran, kayak gitu. Selanjutnya hal penting lagi ya. Leo yang single dicatat nih. Hati-hati dengan perasaanmu. Kamu bulan ini tuh mudah sekali kebawa perasaan dengan orang. Titik. Lu garis bawain tuh. Shoot. Hati-hati loh, Leo. Hati-hati, itu kelemahan kamu di bulan ini. Oke. Ingat track record kamu, ingat yang sudah-sudah, dan juga yang penting adalah ingat, sadari, pahami sifat-sifat dalam diri. Sebenarnya ngerti lah, sebenarnya tuh paham. Hal buruk apa dalam diri, negatif dalam diri apa, sifat yang nggak baik dalam diri apa tuh sebenarnya paham. Tapi kok ya dipelihara terus. Coba deh sekarang bergerak untuk memperbaiki. Itu untukmu sendiri kok sebenarnya. Terutama nih hal penting ego dan overthinking. Itu dicatat. Itu perbaikilah untukmu sendiri. Karena logikanya kalau itu nggak dibenerin dulu, lu mau jalin hubungan sama siapapun, ujung-ujung ngeribut, berantem, pisah. Ya, gitu loh. Gak enak kan? Masa ya polanya kayak gitu terus. Ya ini saya tidak menyalahkan kamu, tidak ya. Kalau kamu dewasa ya harusnya kamu ngerti. Bersyukurlah hari ini ada orang yang mau ngocehin, yang mau nasihatin, yang mau ngasih tahu kelirunya, kesalahan dan kekurangan kamu di mana. Kalau nggak gitu gimana kita bisa perbaiki diri? Karena hal paling sulit adalah mengenali diri, yaitu melihat salahku apa, kurangku apa, aku harus bagaimana. Itu hal yang paling sulit kan? Ya Leo ya. Gitu. Oke lah, saya paham. Aku lagi berproses kok mas, lagi bla bla bla. Oke lah ya. Penting itu tadi poinnya ya. Ingat yang sudah-sudah. Jadi November ini kamu harus jadi Leo yang baru, bukan Leo yang kemarin gitu loh. Ya. Artinya kamu harus jadi Leo yang lebih sehat, yang lebih fresh, yang lebih seger, yang lebih baik, yang lebih humble, yang lebih tenang. Itu ya. Karena aku tahu Leo itu orang-orang baik. Bullshit, terserahlah orang di luar sana mau ngomong apa. Saya tidak bela Leo, enggak. Atau saya sendiri zodiak saya Leo, enggak. Saya bukan Leo gitu. Karena memang jujur ya, energi Leo itu baik-baik. Cuman tuh tadi kelemahannya di sifatnya aja yang kadang nggak sadar. Gitu loh. Leo tuh orangnya nggak hitung-hitungan. Apalagi kalau udah sayang sama orang, waduh, aduh. Dunia ini bisa dikasih semua sama Leo gitu loh. Tuh Leo gitu. Ya. Oke lanjut ya. Gini. Ada clue lagi ya Leo ya. Hal penting lagi ya untuk Leo yang single di sini adalah, memang bulan ini banyak yang mau deket sama kamu. Bisa jadi kamu dikenalin oleh teman kamu juga nantinya. Ada yang jomblangin kamu. Tapi di sisi lain di sini tetap ya, ini hal penting lagi, koreksi, pahami status dia. Ini penting loh. Kalau dia sudah punya pasangan, lu mundur deh. Mau lu secinta apapun sama dia, lu mundur. Gitu. Kalau dia sudah punya pasangan ya. Kenapa? Ini endingnya nggak enak banget. Ada kemungkinan kamu akan ribut dengan pasangan dia gitu loh. Gitu. Ya kalau di awal dia ngakunya single lah, inilah itulah, pada akhirnya dia sudah punya pasangan lah. Dari situ aja udah kelihatan bahwa ini nggak bagus. Terus lu mau memaksakan diri untuk hal yang nggak bagus kan lucu namanya. Oke? Kemudian di sini untuk Leo yang single, ini ada energi ya dari Leo. Ada di antara kamu yang akan kepikiran dengan orang lama nih.
Ya, aku ngerti kamu move on dari dia ini butuh waktu banget ya. Jadi perasaanmu pun tentang dia ini bercampur aduk ya, sangat-sangat bercampur aduk. Satu sisi ya kamu sayang, kamu cinta sama dia, tapi satu sisi juga kamu bingung dengan sikapnya dia, dengan sifatnya dia, gitu. Ya, ya pesanku satu hal aja sih. Jangan sampai sifat ego itu membutakan diri kamu sendiri. Makanya tadi saya bahas di awal tentang koreksi diri, itu hal penting untuk Leo. Karena ketika selalu menyalahkan yang lu nggak akan bisa sadar, jadi lu nggak akan bisa jadi Leo yang baru gitu loh ya. Nah sekarang proses move on ini akan butuh waktu ya. Mungkin dengan kamu menjalin hubungan dengan orang yang baru ini akan membantu proses kamu untuk melepaskan masa lalu kamu. Karena di sini aku ngerasa kamu mau berusaha keras untuk kembali ke dia, ini juga sulit lor, gitu loh. Bener-bener sulit. Aku ngerasa seperti ada jarak yang sudah sangat jauh terpisah. Ada bentangan jarak yang jauh banget. Ini vice versa. Bisa Leo, bisa juga mungkin seseorang yang lalu ya. Kayak gitu sih. ada kepikiran lah, kepikiran tentang dia ya. Tapi nanti tentang hal itu, kalau misalkan nih kamu di November kepikiran dia, ya kamu olak-alik lagi lah ya, olak-alik aja lagi gitu. Dan juga ya sudahlah, apa yang sudah terjadi ya itu jadi pembelajaran berharga untuk kamu ya, benar-benar jadi pembelajaran berharga untuk kamu, dimana di peristiwa kamu sebelumnya dengan mantan kamu itu akhirnya memberikan banyak pelajaran untuk kamu. Ada banyak hikmah kok di situ. Oke. Hubungan Leo di November 2025. Jujur ya, hubungan bulan ini tuh seru, seru, unik, seru sekali. Artinya on off-nya kerasa banget. Jadi gini loh, kalau ada miskomunikasi atau mungkin ada di antara Leo ini, ya gitulah berantem. Misalkan nih kamu berantem sama dia, ini berantemnya bisa berantem beneran loh ya, bisa dar der dor beneran nih gitu ya, main smackdown lah sama dia gitu kan. Cuman setelah itu nggak lama pasti kamu baikan lagi sama dia. Kalau udah baikan ini apa ya, seperti perasaan kamu tuh seperti happy banget, bahagia banget, kerasa seperti baru pacaran nih kalau lagi baikan. Tapi nanti nggak lama berantem lagi nih, nanti balikan lagi nih, itu polanya. Cuman bedanya ketika kamu balikan sama dia, ketika kamu udah nggak marah sama dia ya, ini kamu bisa merasakan suatu kebahagiaan yang wow gitu loh ya. Kalau dalam rumah tangga itu namanya bumbu-bumbu cinta gitu loh. Oke. Ya semoga dari Leo atau pasangan Leo di bulan ini bisa saling memahami, bisa saling mengerti. Dan please sekali lagi saya mohon, ini masalah komunikasi juga harus dijaga dengan baik. Sekali lagi ya, soal ego tolong deh, tolong banget ya, tolong banget di sini. Gitu. Tak minum lagi. Oke, kemudian di sini ini tak kasih clue lagi ya. Di bulan ini hubungan Leo ini vice versa, tapi lebih ke Leo sepertinya sih ya. Ada yang sebenarnya gini, banyak ya yang deket sama Leo tuh banyak bulan ini, yang pengen kembali ke Leo, yang mau hubungin Leo, yang mau deket sama Leo banyak banget di bulan ini. Tapi Leo di bulan ini berbeda, bedanya Leo nggak terlalu ngerespon sebenarnya. Kenapa? Karena Leo lagi sibuk dengan urusan dunia dia sendiri, lagi sibuk dengan diri sendiri. Itu. Ya ini vice versa lah ya, bisa Leo bisa pasangan Leo, tapi lebih banyak ke Leo sepertinya gitu. Ya semoga pasangan kamu bisa memahami gitu. Ya, karena selama ini mungkin sering banget kamu dituduh selingkuh lah, yang inilah, yang itulah, bla 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 bla. Padahal hatimu tuh enggak gitu loh, Leo tuh enggak. Ya, ya
Karena zodiak Leo ini orang-orang yang humble, jadi kalau ada yang respon ya tetap akan ditanggapi lah sama Leo gitu loh. Nggak mungkin nggak ditanggapi. Tapi Leo nggak pakai hati gitu. Leo nggak mikirin nggak mikirin cinta-cintaan gitu loh. Bisa jadi Leo ini bulan ini fokus ke sama berdua dengan pasangannya. Leo bisa fokus dengan pasangan Leo di bulan ini. Ya semoga pasangan Leo bisa ngerti gitu loh. Ya, karena ya ya ini sih petunjuknya ya. Kalau mungkin ada nih yang kepo ke sini pengen kepo sama Leo gimana kondisi Leo. Ya lu jangan cemburuan sama Leo gitu aja. Kalau lu cemburuan sama Leo, lu yang akan kebakaran jenggot. Karena Leo bulan ini sebenarnya pengen fokus dengan pasangannya gitu. Yang deket-deket sama Leo itu ya sama Leo sih nggak terlalu yang gimana-gimana ya. Perasaan Leo itu nggak ada ke mereka-mereka, lebih ke kamu sebenarnya. Tapi tergantung kamunya juga nih, kamu bisa memahamin Leo atau enggak gitu loh. Ya, kayak gitu sih. Seru ya hubungan Leo di bulan ini. Oke. Hmm. Ntar ya. Ntar. Oke, Leo. Tadi kan di awal saya sudah kasih clue ya bahwa rezeki kamu bagus, karir sebenarnya lagi bagus, energimu lagi positif banget bulan ini, semangat kamu pun beda dengan bulan kemarin. Kalau kemarin mungkin kamu kerasa on off, lelah letih, di bulan ini kamu energik banget, aktivitas kamu banyak bulan ini. Ya, dan ini petunjuk juga bahwa Leo bulan ini akan sibuk dengan urusan dia sendiri. Jadi di sini di bulan ini ya mungkin Leo akan terkesan seperti agak cuek, tapi sebenarnya dia bukan cuek atau nggak peduli, enggak, karena dia lagi banyak urusan bulan ini. Banyak yang sedang dia pikirkan, yang harus dikerjakan tuh banyak banget di bulan ini. Jadi pesanku adalah di sini Leo, keseimbangkan ya hubungan kamu. Artinya seimbang itu Leo harus bisa fokus ke dua sisi, dalam arti ya lo ketika lo kerja ya lo pikiran kerjaan lo gitu, lo fokus bener-bener di kerjaan kamu. Ketika kamu sudah istirahat atau pulang di rumah ya lo boleh pikirin urusan cinta-cintaan kamu lagi. Jadi biar balance gitu ya, supaya nggak terpecah-pecah nih fokusnya. Leo di bulan ini dituntut kefokusannya ya gitu. Dan juga Leo harus berhati-hati dengan orang-orang di sekitar Leo ya. Jangan sampai energimu terkuras dan jangan sampai dirimu termanfaatin lagi oleh orang-orang di sekitar kamu. Karena Leo bulan ini harus benar-benar tegas, setegas-tegasnya. Kenapa begitu? Karena secara perasaan Leo itu tadi seperti ku kasih tahu petunjuknya, bulan ini Leo gampang kebawa perasaan. Nah, di sisi ini kalau kamu nggak tegas, ya kamu bisa terhanyut dengan orang-orang di sekitar kamu gitu. Sedangkan energinya mereka banyak yang negatif. Kayak gitu sih ya. Oke, Leo, semua Leo harus semangat ya bulan ini ya. Semangat dong, yuk. Udah waktunya buka lembar baru ya Leo. Semuanya buka lembar baru. Yang sudah ya sudah. Ya, segala peristiwa yang sudah terlewati kemarin, ambil positifnya, buang negatifnya. Yang jelas segala masalah yang sudah kamu lalui, segala cobaan yang sudah kamu lalui, di situ banyak sekali hikmah dan pembelajaran untuk kamu sendiri. Dan saya harap juga semoga di bulan ini Leo bisa menjadi pribadi yang berbeda. Nggak kayak kemarin, nggak emosian, nggak overthinkingan, nggak gampang ngambek, ya kan? Nggak suka cari masalah juga, ya. Hal-hal negatif itu semoga tidak ada lagi. Semoga bisa hari ini, bulan ini, semoga Leo bisa jadi orang yang jauh lebih baik lagi, kayak gitu. Di sini ada petunjuk lagi untuk Leo. Secara emosional dalam dirimu, aku ngerasa cukup stabil ya. Emosi dalam dirimu cukup stabil. Ya, semoga semoga bisa begitu ya, karena hal yang sangat bahaya yaitu tentang overthinking tadi.
Itu catatan benar, catatan Leo itu di situ. Hati-hatilah dengan overthinkingmu, hati-hati dengan sifat egomu sendiri. Itu harus kamu benar-benar pahami itu ya. Tapi saya suka sih energi Leo bulan ini, pembawaan diri kamu lebih soft aja, nggak kayak kemarin atau beberapa bulan lalu ya. Kamu lebih soft sekarang. Aku ngerasa ada sisi dewasanya Leo di bulan ini. Kedewasaan kamu cukup terasa hangat ya di bulan ini. Makanya tadi eh ya seru. Bulan ini bulan yang seru banget. Ya, bulan yang seru banget untuk Leo. Oke. Ini yang bisa aku bahas untuk Leo. Kita jumpa lagi di pembahasan berikutnya, dan saya mohon Leo semuanya jaga kesehatan kamu, jaga pondasi spiritual kamu dengan baik ya. Itu untuk kamu juga manfaatnya. Kita jumpa lagi the next time, Lur. Bye bye semuanya, Leo.